jangan di skip dulu ya Genusian, karena aku akan spill 3 tips untuk mengoptimalisasikan keamanan digital kalian, dan ini langsung dari penulisnya. Aku Shanika, selamat datang kembali di Genusian Book Insight. Of course, today, hari ini ada yang sangat spesial karena sesuai dengan request Genusian, aku akan membahas tentang dunia IT bersama programmer yang expert. Dan buku yang aku bahas adalah Jaringan Komputer dan Keamanan. Tentunya Genusian udah pada tahu dong siapa yang aku undang hari ini. Tentu saja adalah Ibu Anggun Vergina M.Com. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Shanika. Oke, Ibu, sebelum kita menyelam lebih dalam, mungkin boleh dikenalkan diri dulu ke Genusian yang masih penasaran gitu, boleh Bu? Boleh. Halo, nama saya Ibu Anggun Vergina. Saya berhome base di Teknik Informatika. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, mengenal saya ya. Tapi saya juga bukan artis di sini gitu kan, cuma hanya mengenal saja, nggak apa-apa. Oke, Ibu, boleh disetujui juga nih. Sekarang kesibukan Ibu selain jadi dosen itu apa Bu? Kesibukan saya selain jadi dosen itu menikmati kehidupan. Ya, gitu kan. Oke, jadi menikmati kehidupannya salah satunya dengan menerbitkan buku Jaringan Komputer dan Keamanan. Aku jadi penasaran Ibu, boleh dong di-spill sedikit apa isi dari buku yang udah Ibu terbitkan ini? Oke, sebetulnya buku ini tuh buku ajar ya, kumpulan ya. Dari mulai awal kita mengenal device jaringan, ya kan, sampai kita mengenal yang paling akhir adalah serangan-serangan dari keamanan jaringan itu sendiri gitu kan. Jadi lebih intinya itu jaringan komputer dan keamanan itu gimana caranya kita mengetahui teknik atau mencegah manipulasi jaringan ya yang masuk tanpa diizinkan gitu loh. Jadi kita tahu istilahnya serangan yang seperti ini seperti apa, dari mulai device-nya sampai ke tools atau metodenya. Gitu, baik. Wah, ternyata buku ini cocok banget ya Genusian buat menambah wawasan kita di dunia IT. Apalagi nih, sekarang kita udah memasuki 4.0 menuju 5.0. Bener banget kan Bu, sekarang udah menuju 5.0 ya. Ya betul, kita sekarang udah masuk di era digital 4.0 menuju 5.0, dimana mungkin kalau umpama secara umumnya pada dasarnya itu kita itu selalu berhati-hati yang namanya jejak digital ya kan, dimana kita emang penggunaan sekarang gadget, penggunaan kita komunikasi sama orang ya kan, kemudahan kita di era digital ini gitu kan, kita sempat lupa yang namanya jejak digital. Mungkin kita sudah ngerasa, wih saya udah ngapus gitu, data saya hapus sendiri, tapi kita lupa bahwa server kita itu apakah itu sudah dihapus sama belum gitu kan. Kita ngerasanya udah dihapus tapi ternyata belum sebetulnya itu, dan itu akan muncul ketika kondisi kita sedang ngapain gitu kan. Ada posisi, contohnya nih, mungkin kalau umpama kita ngelihat 10 tahun yang lalu data sudah saya hapus, ketika saya akan menjabat sebuah organisasi atau apa, itu bahkan bisa muncul lagi gitu. Betul banget ya, sekarang itu dunia sudah semakin pesat ya Bu ya, apalagi kita harus lebih tahu dan lebih melek caranya mengoptimalisasikan gitu, bagaimana cara mengoptimalisasikan keamanan kita. Nah, sebelum menjawab bagaimana cara mengoptimalkan gitu Bu, aku pengen tanya dulu nih, apa motivasi Ibu dalam membuat buku Jaringan Komputer dan Keamanan ini? Kalau motivasi saya bikin buku ini tuh sebagai bahan kuliah sebetulnya ya, buat anak-anak, buku ajar gitu kan. Jadi di dalam buku tersebut itu sudah diringkas dari sesi 1 sampai sesi 16 di situ ya kan, beserta tugas dan kuisnya pun, dan latihan-latihannya pun sudah di-spill di dalam buku ini gitu kan. Dalamnya sudah. Jadi semuanya di sini adalah lengkap gitu untuk lebih tahu tentang jaringan komputer dan keamanan. Nah Bu, kalau kayak gitu boleh dong di-spill 3 cara gimana supaya jaringan komputer kita tuh aman gitu Bu. Kalau umpama kita bicara aman itu sih, sejauh ini kita nggak mungkin pernah aman ya. Coba di sini, siapa di sini yang nggak punya akun email? Pasti semua orang bahkan punya. Iya, hampir semua. Ya, orang tua kita, ponakan kita yang umur 10 tahun itu pasti punya email, ya kan?
Dan kalau kita ngomongin keamanan, ya kan, sebetulnya nyaman itu tidak aman. Ya, contohnya nih, kita sekarang sudah zaman era dimana kita pakai smartphone. Kita ngerasanya kita nyaman, ya kan? Padahal kita nggak aman di situ, ya kan? Dimana kita itu sudah terkoneksi internet, di situ di HP-nya kita itu ada koneksi internet dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngerasa kita pingin aman, ya kita balik lagi ke HP cinit-cinit, ya HP jadul. Itu kita ngerasa aman karena di situ hanya aktivitas telepon dan SMS. Bahkan kalau kalian lihat pun mungkin ya sebagian besar orang-orang penting juga itu masih menggunakan HP cinit nih, karena untuk pencegahan penyadapan dan lain sebagainya gitu di situ. Nah, terus Bu, kalau umpama tingkatan keamanan itu bagaimana? Yang namanya tingkatan keamanan itu tidak akan pernah ada rasa kepuasan. Contohnya, Sanika punya uang 50.000 ditaruh di tangan. Sanika mulai merasa, wah kurang aman nih saya taruh di tangan, ya kan? Dimasukin saku, wah nggak aman juga nih, ya kan? Masukin ke dompet, wah nggak aman juga. Masukin ke ATM, bank pun itu nggak mungkin pegawainya yang akan keamanan di situ. Pasti dia akan menyewa dari mulai satpam dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu tingkatan keamanan itu tidak akan terlepas dari rasa puas. Oke, jadi intinya kalau kita udah mau masuk ke dunia digital nih, ya seaman-amannya ya tetap tidak aman gitu. Ya betul. Oke, terus caranya nih Bu supaya meminimalisir lah gitu. Ada gak nih Bu 3 cara atau beberapa cara yang Ibu mungkin bisa share dengan Lucian? Ya kalau cara sederhananya masih ya berkala, ganti kata sandi, ya kan. Terus yang kedua ada yang namanya verifikasi 2 langkah. Oke. Ya kan, kalau umpama kalian pengen keamanan dari akun-akun kalian. Terus kalau saya seringnya sih di waktu weekend menonaktifkan pakai data ya, mungkin jaringan ya gitu kan. Karena biasanya kalau umpama penyerangan seperti itu ya kita ketika kita sering aktif bermedia sosial ataupun aktif dengan internet, itu tuh lebih rawan sebetulnya di HP kita itu gitu kan. Makanya ya paling bahkan Google sekelas Instagram aja dia mengaktifkan verifikasi 2 langkah gitu kan. Nah di situ maksudnya kita lebih ngejaga lagi. Bahkan ya manusia sekarang itu dia berani bayar mahal untuk keamanan data dia. Kalau dulu itu data kita itu selalu aman kalau dulu ya kan. Kalau sekarang dibalik, malah manusianya yang berani membayar berapapun deh, yang penting data saya aman, gitu kan. Pentingnya storage atau keamanan itu seperti itu. Oke, berarti dari yang aku simpulkan tadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kebocoran data ya. Yang pertama rutin gitu mengganti kata sandi. Kemudian kalau misalnya lagi nggak pegang HP bolehlah dinonaktifkan dulu datanya. Dan yang terakhir tadi bisa verifikasi 2 langkah. Itu tadi Genusian beberapa tips dari Ibu Anggun dan juga bukunya dari Jaringan Komputer dan Keamanan. Nah untuk lebih tahu dari seluruh tipsnya nih Genusian bisa langsung baca bukunya karena sekarang udah tersedia di Perpustakaan Universitas Nusa-Putra. Oke, ya betul, buku ini sudah ada di Perpustakaan Nusa-Putra. Nah buku ini tuh sebagai penunjang mata kuliah jaringan komputer dan keamanan gitu kan. Jadi di buku ini akan dijelaskan device-nya dari mulai device sampai tools dari keamanan. Dan saya tidak menyebutkan bahwa buku ini sempurna ya, tidak gitu kan. Karena ini hanya teori dasar saja untuk mata kuliah dari jaringan komputer dan keamanan. Nah itu dia Genusian, karena selain dari buku Jaringan Komputer dan Keamanan masih banyak lagi buku-buku karya dosen-dosen Universitas Nusa-Putra yang bisa kita explore dari mulai prodi TI, manajemen dan lain sebagainya. Genusian tinggal kunjungi aja perpustakaan untuk lebih tahu selengkapnya. Nah Genusian, kira-kira di video selanjutnya kita bahas buku apa lagi ya? Genusian boleh komen atau DM aku. Thank you and see you on the next video.